Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat inverter single phase half bridge dengan menggunakan perangkat lunak PSIM. Yang pertama kali adalah ketika kita ingin membuat inverter single phase dengan konfigurasi half bridge, kita menggunakan MOSFET. Kita pilih MOSFET, kemudian kita pilih komponen power supply, kemudian di sini kita pilih kapasitor, 2 kapasitor. Setelah itu kita hubungkan kemudian kita pilih resistor, yang satu kita hubungkan dengan pertemuan kapasitor, yang satunya dengan pertemuan antara MOSFET. Nah, kemudian kita pilih simulation control. Di sini kita masukkan 14, 0,014. Kemudian untuk power supply-nya kita buat 48 volt. Ya. Kita 48 volt. Kemudian untuk kapasitansinya kita buat aja 1500 mikrofarad. Yang C2 juga sama. Kita buat 1500 mikrofarad. Kemudian untuk Q1-nya saklar elektronik, kita pakai getting block. Getting block 1, kemudian getting block 2, kita hubungkan, di mana yang getting block 1 digunakan untuk memicu MOSFET 1. Kita munculkan aja. Parameternya ini bisa diganti frekuensinya. Saya ambil contoh aja, kita buat frekuensi 1000 Hz. Kemudian yang ini juga sama, 1000 Hz. Nah, perhatikan di sini. Untuk yang G1 atau gate 1, ini kita buat 0 dan 150. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ini kita ganti 180, kemudian yang bagian kedua adalah 360. Ya. Switching point-nya. Nah, kemudian untuk R-nya kita buat 2,4 ohm. Ya, 2,4 ohm. Kemudian kita buat untuk melihat tegangan dari output, ya. Jadi outputnya kita pilih di sini. Nah, setelah itu ini kita hubungkan dengan ground. Ya. Untuk yang supply ini langsung dihubungkan dengan kapasitor yang C1 dan MOSFET G1. Nah, kemudian kita mulai. Setelah ini kita hubungkan semua dan kita konfigurasikan nilainya, ya, baik di gate 1 getting block 1, getting block 2, ya, udah. Kita lakukan simulate, ya, run simulation. Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi VP1 ya kita buat aja, kita ganti Vout-nya, tegangan outputnya. Kita lihat
Vout-nya. Ini V supply-nya adalah 48 DC ya. Jadi 48 tegangan DC. Kemudian untuk Vout-nya nah, ini nanti dalam bentuk sinusoidal ya. Dalam bentuk AC ya. Kita lihat. Jadi ini. Ini adalah ya, di bagian sini ini sekitar 24 ya, 24 volt yang siklus positif. Kemudian yang bawah adalah minus 24 volt untuk yang minusnya ya. Jadi ini seperti pada perhitungan bahwasanya untuk wilayah sini adalah VD phase supply dibagi dua. Sekitar nanti ini tampil di siklus positif. Kemudian di sini adalah VD per 2 minus ya. Jadi minus VD minus power supply per 2. Jadi katakanlah ini power supply-nya adalah pun 48, maka tegangan yang ada di sini itu sekitar minus 24. Jadi ini untuk tegangan positif, kemudian ini tegangan negatif. Ya, kita run simulasi lagi. Nah ini, jadi ini tampilan output ya, yang satu 0 sampai 22 volt, 24 volt, siklus positif, kemudian yang 0 sampai minus 24 adalah siklus negatif. Baik, jadi ini adalah rangkaian inverter dengan memanfaatkan single phase, ya, satu fasa dengan konfigurasi half bridge, ya, half bridge. Nah, kemudian bagaimana ketika kita menggunakan inverter dengan menggunakan full bridge, ya, single phase. Ya. Jadi ketika kita menggunakan full bridge, maka kita memanfaatkan 4 MOSFET. Kita mulai dari baru lagi. Ya. Atau yang tadi kita hapus. Kita ganti. Ini kita arahkan sini. Kemudian untuk MOSFET-nya, kita butuh 2 lagi untuk MOSFET. Kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan. Yang ini kita hubungkan antara MOSFET ini dengan yang ini, titik temunya, yang menjadi midpoint-nya. Kemudian untuk memicu ini kita butuh 2 PWM lagi, 2 pulse width modulation lagi. Kita hubungkan. Nah, dengan beban yang sama 2,4 ohm dan tegangan supply 48 volt. Nah, setelah itu kita menghubungkan dengan ground. Nah, namun demikian kita masih membutuhkan untuk merubah PWM. Ya. Jadi ini saya langsung aja saya ganti 1000 Hz. Ya. Kemudian ini kita tetap 0180, kita ganti ini adalah gate 1. Ya. Gate 1. Kemudian yang ini kita ganti gate 2. Frekuensi sama 1000 Hz kita buat. Nanti rekan-rekan. Nah,
Untuk yang G2, ya, yang G2 ini nanti untuk PWM-nya, ini untuk switching point-nya sama dengan yang gate yang ini. Ya, kita langsung aja, saya ganti 180, kemudian ini 360, ya, untuk membaca siklus negatifnya. Ya. Atau kita matikan aja, tidak masalah. Kemudian ini kita ganti gate 3. G3 ini sama dengan G2, 180 dan 360. Selesai. Untuk yang G4, kita ganti gate 4. Gate 4 untuk switching point-nya 0 dan 180. Nah, udah. Gate 1 untuk memicu MOSFET 1, ya. Untuk memicu MOSFET ini, G2 untuk memicu MOSFET ini, yang G3 memicu MOSFET yang sebelah kanan ini, kemudian yang G4 memicu MOSFET sebelah kanan bawah, ya. Untuk switching point-nya antara gate 1 dan gate 4 ini sama, ya. Kemudian untuk yang G3 dan G2 ini switching point-nya sama, ya. Kemudian kita lihat lagi untuk simulation control-nya, total time-nya sama, kita buat 0,014. Ini rekan-rekan semuanya nanti bisa merubah, ya. Udah, setelah selesai semuanya, kita run simulation. Nah, perhatikan untuk Vout-nya, ya, ini VD, ya, untuk tegangan output-nya ini sama dengan tegangan input-nya. Jadi untuk yang siklus positif, ya. Ini berbeda dengan half bridge, ya. Kalau half bridge ini tegangan output-nya pada siklus positif itu adalah tegangan supply dibagi 2. Itu kalau menggunakan half bridge. Ketika kita menggunakan full bridge, maka tegangan output pada siklus positif itu sama dengan tegangan supply. Ya. Jadi tegangan output positif, tegangan output siklus positif itu sama dengan tegangan supply. Jadi kalau tegangan supply-nya 48, pada siklus positif itu adalah 48 volt. Ya. Jadi ini adalah output dari inverter dengan memanfaatkan full bridge. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.